Halo, selamat hari Minggu, investor dan trader. Kembali lagi di channel Ide Investasi. Dan kali ini saya ingin membahas salah satu perusahaan konstruksi small cap yang mempunyai fundamental bagus dan saya yakin akan diuntungkan dengan kenaikan belanja APBN pemerintah untuk untuk infrastruktur. Ya, saya akan membahas PT Pratama Widya Tbk atau dengan kode PTPW. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya, seperti biasa, disclaimer ide investasi dari saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham PTPW dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang saya sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum dan video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Ya, itu disclaimer informasi dari saya. Kemudian metodologi investment idea untuk PTPW ini kita akan menggunakan company performance, ya. Jadi kita akan sedikit membedah financial statement-nya dan ya tadi saya sedikit membahas APBN. Jadi di sini kita juga akan sedikit membahas mengenai Indonesia makroekonomi. Mari kita mulai aja. Berikut ada PTPW profile, ya. Emitennya berada di sektor infrastruktur, berada pada industri heavy construction dan civil engineering. Jumlah saham floatingnya ini cukup kecil ya, 84,15 miliar dengan total floatingnya sebesar 9,58%. Profil ini penting, jadi biar teman-teman investor atau trader bisa mengetahui bahwa ini adalah berada satu sektor dengan Adikarya, PTPP, atau BUMN karya lainnya. Kebetulan juga memiliki specialties yang juga dibutuhkan oleh para BUMN karya. Yang harus dicermati oleh para trader adalah jumlah saham beredarnya yang kecil dengan floating yang kecil. Jadi ini harapannya adalah untuk teman-teman mengetahui likuiditas dari PTPW. PTPW sendiri baru listing di Februari tahun 2020. Oke, seperti biasa kita harus mengenal bisnis dari PTPW. Berikut saya ambil dari annual report-nya. Jadi Perseroan adalah jaksa pelaksana konstruksi yang berfokus pada pelayanan rekayasa perkuat fondasi dan tanah. Ya, foundation on and ground improvement. Jadi saya melihatnya ini adalah sebuah lini bisnis yang salah satunya yang unik ya, dan mungkin jarang orang bisa lakukan atau perusahaan bisa lakukan. Jadi dia membuat fondasi ground-nya sebelum sebuah bangunan atau sebuah infrastruktur itu dibangun. Mari kita lihat apa saja servis yang ditawarkan. Pertama adalah pekerjaan board pile, ya teman-teman ini bisa baca detailnya. Kemudian ada pekerjaan micro injection pilework atau micro injection pile. Detailnya ini saya ambil dari annual report-nya PTPW. Kemudian juga ada driven and sheet pile. Kemudian ada, ini lumayan panjang ya, ada PVD, fibro flotation and stone column. Kemudian dewatering. Kemudian ada pekerjaan diagram wall. Dan ada pekerjaan soldier pile dan second pile. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa PTPW ini mempunyai pekerjaan services yang lebih segmented untuk memperkuat struktur tanah atau struktur fondasi bangunan suatu infrastruktur. Oke, sebelum kita masuk ke situ, ya, mari kita sedikit lihat seberapa sih kue yang diperebutkan oleh para pemain infrastruktur. Jadi mari kita lihat dulu APBN 2022
2022, ini adalah APBN 2022. Kemudian ini adalah belanja APBN untuk 2023, di mana kita melihat pada tahun 2022 infrastruktur berada pada nomor 4, dan pada tahun 2023 infrastruktur berada pada nomor 3, naik 1 peringkat dengan kenaikan sebesar 2,14%. Ya, jadi inilah ceruk yang akan menjadi basis untuk pendapatan para perusahaan infrastruktur. Hal ini juga saya bahas pada video SMGR saya dan juga video BUMN karya saya. Oke, kita lihat hasil yang dicapai PTPW di 2022 dan target di tahun 2023. Ini adalah targetnya dan ini adalah realisasi dari tahun 2022 penjualannya. Ya, kita lihat bahwa realisasinya itu di atas target ya, teman-teman. Dan perusahaan juga sudah memberikan proyeksi pendapatan yang mereka bisa dapatkan pada tahun 2023. Di sini saya berikan detail breakdown pendapatannya berasal dari mana, dan majority adalah berasal dari KSO, BUMN, dan BUMN. Jadi sumber dari swastanya pie chart-nya lumayan kecil ya teman-teman. Ini berdasarkan data tahun 2022. Nah, ini yang menarik, sama dengan asumsi saya tadi mengenai APBN, PTPW menilai bahwa di tahun 2022 pendapatan mereka, nilai kontrak baru dari proyek infrastruktur atau KSO BUMN itu adalah setara dari 0,09% dari nilai proyek konstruksi nasional tahun 2022. Seperti itu, teman-teman. Jadi pendekatan kita udah pas nih. Kita melihat APBN-nya dulu, baru kita masuk ke perusahaannya. Saya sendiri mengestimasi bahwa ini seharusnya akan naik ya pendapatan dari PTPW dengan memakai asumsi APBN tahun 2023, dan saya nanti teman-teman bisa melihat asumsi di proyeksi tahun 2023 saya membuat PTPW ini sedikit melebihi target dari realisasinya. Tapi nanti kita bisa lihat di valuasi. PTPW sendiri kalau kita melakukan melihat pendekatan dari revenue, dan jadi yang saya highlight itu adalah short term debt ya. Kenapa short term debt itu penting buat perusahaan infrastruktur? Karena ini yang sering menjadi momok dan terutama buat BUMN karya. Biasanya company yang di industri lain yang paling ditakutkan adalah long term debt-nya panjang, terlalu besar. Tetapi di sini adalah short term debt-nya yang besar, teman-teman. Sebagai perbandingannya seperti ini. Short term debt ini harus bisa di-cover oleh, ya, sedikit saya share teori akuntansinya. Short term debt ini harus bisa di-cover dengan total aset liquid jangka pendek. Biasanya harusnya ada cash ditambah account receivable-nya. Nah, ini kita lihat ya. Ini cash-nya sudah mepet dengan short term debt-nya, tetapi di sumber saya tidak menyajikan account receivable-nya. Account receivable-nya langsung digabung di dalam total aset. Tapi summary dari ini adalah kita bisa lihat ya, yang saya ingin highlight adalah account payable up, terutama untuk jangka pendek ya. Itu mengindikasikan banyaknya proyek yang sedang dikerjakan. Dan pendapatan sudah 56,9% nih. Ya, pendapatan di first half 2023 adalah sudah 57 lah, bisa dibilang 57% dari pendapatan 2022. Jadi seharusnya target pendapatan bisa melampaui dari pendapatan tahun 2022, dan itu yang saya maksud dengan bahkan mungkin akan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, teman-teman bisa lihat kalau untuk tahun 2022
perusahaan 7% di atas target pendapatannya, sedangkan nanti untuk proyeksi 2023 saya memberikan pendapatan itu naik sebesar 8,5%. Jadi targetnya bisa tercapai. Asumsinya saya adalah dasar saya menilai itu adalah satu, PTPW ini adalah apa ya, bisa dibilang segmented produknya dan dia ahli di dalam bidangnya, dan naiknya anggaran dari pemerintah, teman-teman. Dan juga kalau teman-teman mencermati beberapa bulan ini, terutama di bulan Agustus, bahwa proyek IKN ini akan dikebut oleh pemerintah. Ya, IKN itu Ibu Kota Nasional Negara yang sedang dikebut. Jadi, oleh karena itu saya berani menargetkan bahwa pendapatan dari PTPW di 2023 itu akan melebihi target sebesar 8,5%. Jadi saya juga tidak terlalu menaikkan sampai double digit. Saya sedikit realistis untuk melihat realisasi dari 2023. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di dalam valuasi saya. Oke, sedangkan pendapatan untuk tahun 2023 saja sudah mencapai 54,26%, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus lihat pendapatannya sudah bisa dibilang 54% dari proyeksi tahun 2023. Jadi sangat bisa tercapai targetnya dari proyeksi pendapatan 2023. Kemudian ini yang menarik karena tadi saya sempat bahas mengenai short term account payable. Ya, kalau tadi teman-teman ingat ya, mari kita balik sedikit. Ini kan paling ditakutin oleh para investor adalah debt-nya terlalu besar sehingga short term debt ini harus di-cover oleh short term likuiditas. Nah, mari kita cek short term likuiditasnya. Kalau tadi debt jangka pendeknya atau hutang jangka pendek sama cash itu tipis-tipis, sekarang kita mari melihat AR yang dipunyai oleh PTPW. Oke, ya ini kas dan star kasnya berada di 93,3. Nah, ini yang menarik teman-teman. PTPW ini mempunyai piutang usaha neto, ya kalau bisa dihitung ini sekitar 148. Wow, kalau ditambahkan dengan tagihan bruto kepada pemberi kerja, ini ada sekitar 200 bio nih teman-teman. 200 miliar. Nah, jadi bisa dianggap solvabilitas hutang jangka pendeknya dari PTPW ini sangat tercover dengan baik dengan aset lancarnya. Ya. Jadi ini tanggapan saya piutang jangka pendek yang naik mengindikasikan banyaknya proyek yang sedang dikerjakan dan inline dengan kenaikan pendapatan yang ditargetkan. Seperti itu. Ya. Dan tadi penjelasan saya adalah hutang jangka pendeknya tercover di dalam liquid asset. Liquid asetnya yaitu kas dan setara kas berikut juga dengan piutang usaha. Notice teman-teman harus perhatikan untuk melihat piutang usaha pun kita harus melihat bahwa PTPW ini mempunyai piutang usaha 120 hari ya. Kenapa saya forecast 120 hari? Karena saya hanya ingin melihat 6 bulan ke depan sampai dengan Desember. Dan saya melihat estimasinya sudah tercapai dengan 90 bio. Ya, ini dia yang saya lingkarin. Jadi saya tidak menghitung yang ini karena ini akan di atas 1 tahun teman-teman piutang usahanya. Ya, kalau ini adalah yang saya asumsikan akan tertagih sampai dengan Desember tahun 2023 sehingga saya melihat PTPW mempunyai piutang sampai dengan 90 bio. Untuk cash flow, ya ini saya harus highlight sedikit karena kekacauan BUMN di mana saya temukan di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 securities houses masih call buy di kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2017.
saya adalah orang yang kemudian mereview dan saya melakukan call sell terhadap semua BUMN karya dikarenakan saya menemukan semua BUMN karya itu mengalami negatif cash flow, teman-teman. Ya, tapi kalau kita melihat PTPW, maka saya berikan centang. Meskipun terjadi penurunan pada arus kas operasi, tetapi arus kas operasi itu apa ya? Arus kas operasi plus aktivitas pendanaan itu mengcover dari pengeluaran total aktivitas investasi. Ini menarik dengan adanya perolehan aset tetap, tetapi nanti kita harus menilik juga perolehan aset tetap ini apakah dapat mengenerate revenue atau apa ya namanya ataukah ini disebut aset produktif yang dapat mengenerate atau menghasilkan pendapatan tambahan. Tetapi fokus saya tidak ke sana, fokus saya akan lebih kepada aktivitas dari operasi. Apakah aktivitas operasinya ini bisa mengcover operasional perusahaan? Dan jawabannya adalah yes. Apalagi kalau ditambahkan dengan aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah perusahaan itu mengambil hutang dari bank. Dengan melihat debt to equity ratio PTPW yang masih rendah, jadi ini bisa dibilang masih aman posisi PTPW. Jadi saya melihat tidak ada isu terhadap cash flow dari PTPW bila dibandingkan BUMN karya, teman-teman. Ya. Kemudian untuk pendapatannya sendiri menarik. Semua pendapatan di atas 10% mayoritas berasal dari BUMN. Ya, berikutnya teman-teman bisa lihat nama-namanya didisclose oleh perusahaan. Kemudian untuk account payable, ya, tadi kita udah capek membahas account receivable, sekarang kita akan membahas account payable-nya. Ini yang saya maksud hutang jangka pendek adalah ke pihak ketiga. Nah, kenapa saya tidak terlalu mengkhawatirkan ini? Biasanya pihak ketiga ini adalah suppliernya, ya. Jadi hutang usaha jangka pendek pihak ketiga biasanya merupakan hutang kepada supplier. Jadi biasanya ini akan dibayarkan begitu ada pembayaran dari pemberi kerja juga, teman-teman. Kemudian utang dividen ini seharusnya tidak menjadi kekhawatiran kita karena utang dividen ini sudah dibayarkan pada Juli tahun 2023. Jadi ini harusnya akan hilang nih pada akhir tahun utang dividen. Mungkin juga yang harus menjadi perhatian adalah utang jangka panjang yang terutama jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, yaitu utang bank. Tapi teman-teman tadi sudah melihatnya, asumsinya bila perusahaan tidak mendapatkan proyek lanjutan, tetapi AR-nya, account receivable-nya adalah masih besar untuk mengcover biaya ini. Gitu. Kalau beban accrual ini bukan menjadi terlalu perhatian saya karena beban accrual ini lebih ke arah pendapatan yang beban accrual itu biasanya ke arah pendapatan yang sudah diakuin gitu, accrued payment gitu. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi ini bukan menjadi highlight dari saya. Tapi yang saya lebih lihat highlightnya adalah pihak ketiga, utang dividen, dan utang bank jangka pendek. Let's jump into the ratio. Ini lumayan mencengangkan PTPW. Rasionya untuk semester pertama tahun 2023 memiliki OPM dan net profit margin yang double digit. Jadi asumsi saya yang saya bisa ambil kesimpulan adalah OPM dan EPM yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan benar mempunyai keahlian di bidangnya dan mempunyai jaminan pertumbuhan double digit. Jadi gini, definisinya teman-teman. Kalau perusahaan ini hanya mengoper kepada suppliernya lagi, biasanya OPM atau net profit marginnya itu biasanya rendah. Tetapi bila perusahaan mempunyai OPM dan net profit margin yang besar, berarti ini biasanya berasal dari spesialisasi perusahaan itu sendiri. Ya, jadi itulah kekuatan dari perusahaannya. Oke, dan pendapatan sudah 56,9% dari tahun 2022. Ya, ini juga saya sajikan current valuation atau valuasi sampai dengan first half atau semester pertama tahun 2023. Ya, teman-teman bisa lihat yang saya lingkari.
Dan saya ingatkan kepada teman-teman, sekali lagi, current valuation itu bukan intrinsic valuation. Jadi current valuation itu adalah ini nih, valuasi yang sudah muncul pada buku perusahaan. Sehingga, ya ini yang saya maksud, intrinsic valuation juga bukan menggunakan annualize. Jadi kalau teman-teman bilang, iya saya menggunakan intrinsic valuation, ya menggunakan annualize. Intrinsic valuation itu juga tidak memakai data annualize seperti ini, teman-teman. Intrinsic valuation itu nanti saya akan tunjukkan pada slide berikutnya. Maksudnya definisi di sini annualize, ini cara-cara simpel banget. Ini adalah tinggal dikali 2 nih, sorry, pendapatan-pendapatan yang tadi jumlahnya tinggal dikali 2 karena tinggal 1 semester lagi ya. Jadi menurut saya pendekatan annualized model seperti itu adalah kurang tepat. Kalau kita melihat dari current valuation semester 1 tahun 2023, maka bisa dianggap PTPW ini sudah mahal. Jadi teman-teman bisa lihat nih perbandingannya. Jadi asumsinya adalah bila saat ini PTPW berhenti untuk mendapatkan tambahan pendapatan, maka posisi PTPW saat ini sudah mahal valuasinya. Ya, sekarang saya mulai ajak teman-teman untuk mulai masuk ke intrinsic valuation-nya PTPW. Ya, ini saya lingkarin ya teman-teman. Ya, ini yang merah-merah ini semua adalah asumsi saya ya, asumsi growth dari saya. Nah, ini yang tadi saya bilang, revenue saya proyeksiin akan exit 8,5%. Gitu. Ya, exit 8,5%. Oh sorry, ini growth. Growth-nya akan 8,5% dari posisi ini, teman-teman. Gitu. Oh, sorry, tunggu bentar. Saya rasa ini exit. Maaf, ini saya agak salah. Ini exit, jadi di perhitungan ini nih. Jadi totalnya, maksudnya ini, yang kuning ini adalah untuk second half, dan ini adalah first half yang sudah kejadian. Jadi kalau di total, menghasilkan 385,45. Jadi bisa dilihat kurang lebih, oh sorry, ini, bentar, saya hitung. Oh ya, benar teman-teman. Ini 8,5%. Jadi growth-nya 8,5% dari sini nih, proyeksinya saya. Gitu. Jadi sangat moderate ya proyeksinya proyeksinya saya. Ini untuk pendapatan, kemudian untuk net profit memiliki kenaikan sebesar 21%. Karena itu tadi, net profit marginnya rata-rata di atas 22%. Jadi ya ini sedikit saya berikan pendekatan moderat, yaitu growth-nya adalah 21% di net profit. Sehingga bila di harga 1010 ya, bila PTPW di harga 1010 pada penutupan Jumat kemarin di tanggal ya pada saat Jumat kemarin tanggal 25 Agustus, maka teman-teman bisa melihat EPS-nya seperti ini. EPS, book value per share-nya estimasi, EBITDA-nya, dan sudah ada estimasi ROE ROA. Nah, sehingga ya ya ini saya sedikit ingetin, forward looking adalah intrinsic valuation. Jadi kalau saya mencoba untuk melihat estimasi pendapatan perusahaan ke depan, inilah yang dinamakan dengan intrinsic valuation. Bukan intrinsic valuation itu adalah bukan current valuation. Sehingga pendekatan saya di dalam melakukan intrinsic valuation juga bukan annualize. Bukan pendapatan disetahunkan. Tapi saya memakai forward looking. Bagaimana forward looking saya? Maka hasilnya adalah ini. Bila di harga 1010 dengan estimasi EPS, book value per share, dan EBITDA sebagai berikut, juga ROE dan ROA sebagai berikut, maka PBV-nya akan di bawah harga, di bawah rata-rata perusahaan selama 3 tahun dia listing, dan PER-nya slightly berada di bawah rata-rata perusahaannya listing, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat perusahaannya pernah mencapai 1075 pada saat EPS 2,47.
gitu. Pada saat EPS-nya di level 35,35. Nah, saya estimasi total EPS-nya akan berada di level 92,17. Ini first half dan ini adalah full year-nya. Book value per share-nya juga akan berada di 756, EBITDA-nya berada pada 88,62. Jadi masih under value kalau menurut pendekatan ini. Si PTPW ini mempunyai PBV per dan EV per EBITDA under value. Jadi teman-teman kalau ngelihat biasanya jarang nih YouTuber-YouTuber memakai pendekatan EV per EBITDA. Saya senang memakai EV per EBITDA karena kemarin saya mencoba valuasi beberapa BUMN karya dan ya kalau menggunakan PER itu udah kacau banget, itu tinggi-tinggi sekali. Dan kalau menggunakan PBV juga sangat di bawah ini ya, sangat di bawah average mereka. Jadi saya memakai pendekatan EV per EBITDA. Jadi untuk supaya sama valuasinya, jadi saya memakai valuasi untuk PTPW juga saya agar sama dengan BUMN karya, maka saya menggunakan pendekatan EV per EBITDA juga. Jadi bila forward valuation, jadi bila PTPW mencapai angka 1.600 untuk laporan keuangan fiskal year tahun 2023, ya, dengan EPS sebagai berikut, maka saya berasumsi PBV-nya berada di 2,12, price earning ratio-nya berada di 17,36, dan EV per EBITDA-nya berada pada 15,71, teman-teman. Bila saya memakai pendekatan forward valuasinya, target price-nya dari PTPW mencapai 1.600. Kenapa saya yakin dan akan mencapai 1.600? Tapi ingat ya teman-teman, ini keyakinan saya berdasarkan data dan ini adalah estimasi. Sehingga kalau teman-teman melihat PBV, PER, dan EV per EBITDA-nya sedikit di atas rata-rata yang pernah terjadi nih teman-teman. Kenapa saya berani memberikan nilai di situ, di 1.600? Dikarenakan saya melihat bahwa di second half dan di tahun 2024 pemerintah akan lebih gencar melakukan belanja negara atau government spending. Dia menaikkan government spending dengan tujuan untuk boosting ekonomi, dan salah satu hal fokus negara adalah proyek-proyek infrastruktur dan IKN yang banyak harus ditargetkan selesai sebelum Presiden Jokowi turun. Jadi the way saya melihatnya adalah karena makronya mendukung, makro ekonominya mendukung, dan tren makro dari perusahaan infrastruktur juga ini akan banyak mendapatkan disbursement dari pemerintah di akhir tahun, maka saya memberanikan memberikan valuasi di level 1.600 untuk PTPW dengan rasio-rasio yang memang slightly atau sedikit di atas rata-rata 3 tahunannya. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa cuan dari PTPW. Bila ada pertanyaan, jangan lupa email atau leave comment di bawah video ini. Dan semoga teman-teman cuan selalu. Dan sebelum saya tutup, disclaimer informasi lagi oleh saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham PTPW dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Data yang saya sajikan merupakan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi teman-teman, silakan putuskan Anda mau berinvestasi kemana. Semoga teman-teman bisa cuan dari PTPW, dan salam ide investasi. Nantikan saya di video-video ulasan perusahaan berikutnya. Sampai jumpa.